Om Swastiastu, Tabir Selamat Lingkungan Latai, Salam Sehujur Kerendam Malaysia. Perkenalkan, nama saya Delon dengan nomor induk mahasiswa 2320029, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Baik, di sini saya akan berpidato dengan tema tentang pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, para tamu undangan, serta teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Pentingnya pendidikan untuk fondasi utama dalam membangun perbadahan manusia. Tanpa pendidikan, semua bangsa tidak akan mampu berdiri tegak menghadapi tantangan zaman sekarang. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu dari guru kepada murid, tetapi melainkan juga proses pembentukan karakter, moral, dan kepribadian manusia agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pendidikan bukan hanya hak tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan semua sebagai warga negara. Yang pertama itu yaitu pendidikan membentuk karakter dan kepribadian. Pendidikan bukan hanya sekedar sosial, nilai, atau angka di atas kertas. Pendidikan juga sejatinya yaitu untuk proses panjang membentuk karakter dan kepribadian seseorang anak yang cerdas, tetapi tidak hanya memiliki akhlak, ibaratkan pohon tinggi tanpa akar, mudah tumbang ketika ditetapkan angin. Melalui pendidikan, kita telah disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran empati. Nilai-nilai inilah yang kelak akan membentuk generasi yang tidak hanya pintar seksual intelektual, tetapi juga bijaksana secara moral dan sosial. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya upaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan dan kemajuan bangsa. Hadirin yang saya banggakan, tidak ada satupun bangsa di dunia ini bisa maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina telah membuktikan bahwa investasi terbesar mereka bukan pada sumber alam daya, tetapi pada sumber daya manusia. Kita lihat bagaimana Jepang bangkit setelah Perang Dunia Kedua. Yang mereka bangun pertama kali bukanlah pabrik atau gedung, melainkan sekolah. Mereka sadar bahwa pembangunan manusia lebih penting daripada pembangunan fisik semata. Begitu pula dengan Indonesia. Kita tidak ingin menjadi bangga yang besar, maka kita harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Guru harus diberi penghargaan yang layak, sekolah harus dilengkapi dengan asrama yang memadai, dan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Begitu pula dengan Indonesia. Jika kita ingin menjadi bangga yang besar, maka kita harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Guru harus diberi penghargaan yang layak. Sekolah harus dilengkapi dengan memadai dan lengkap fasilitasnya untuk anak semua belajar. Poin yang ketiga, tantangan dunia pendidikan di era modern. Namun hadirin sekalian, di era globalisasi dan digitalisasi banyak tantangan
Kemajuan teknologi memang membawa banyak anak-anak kini lebih akrab dengan gawal daripada anak-anak ini. Buku, informasi memang mudah didapatkan, tetapi tidak semua pendidik. Maka, peran guru dan orang tua menjadi semakin penting dalam membimbing anak-anak agar bisa menggunakan kata-kata yang bijak dan menggunakan teknologi zaman sekarang. Selain itu, kesenjangan pendidikan di Indonesia masih cukup tinggi. Di kota besar, fasilitas pendidikan sangat lengkap. Sementara di daerah terpencil masih banyak sekolah yang berkekurangan guru, kekurangan buku, dan bahkan bangunan yang layak. Kesenjangan ini menjadi tugas besar bagi kita semua, pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan, untuk bersama-sama menciptakan pendidikan yang merata dan seluruh berkualitas bagi seluruh rakyat anak bangsa zaman sekarang. Selanjutnya, poin yang keempat, peran siswa dan generasi muda. Teman-teman yang saya cintai, sebagai pelajar, kita juga memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa. Kita bukan hanya menerima ilmu, tetapi juga calon penerus-penerus yang akan melanjutkan perjuangan para pendiri negeri ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, gunakan waktu sebaik-baiknya, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal sebaik-baiknya. Dan jadilah generasi yang kreatif, inovatif, dan berintegratif. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai pelajar untuk terus mencari ilmu dimanapun, kemanapun, dan kapanpun. Karena sejatinya belajar tidak mengenal tempat dan waktu. Belajar bisa di sekolah, di rumah, dan bahkan dari pengalaman sehari-hari. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang kehidupan. Sekolah bukan hanya tempat untuk mencari ilmu dan tidak untuk mencari nilai tinggi, melainkan tempat membentuk karakter. Kita belajar untuk menjadi manusia yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghargai sesama, serta memiliki empati dan semangat gotong royong. Pendidikan ini juga mengajarkan kita sebagai arti kegigihan dan kerja keras. Tidak ada kesuksesan yang datang begitu saja tanpa perjuangan. Lihatlah tokoh-tokoh besar dunia, dari para ilmuwan, pendidikan bangsa, hingga tokoh inspiratif, semuanya berhasil karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Mereka menjadi pendidikan sebagai jalan menuju perubahan utama. Dalam konteks Indonesia, kita memiliki tugas besar meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Pemerintah terus berupaya melalui berbagai program seperti Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk berinovasi, berkreasi, dan belajar sesuai minat serta bakat masing-masing. Namun, program yang baik tidak akan berjalan jika tidak ada kesadaran bagi kita semua untuk ikut berperan. Karena sesungguhnya keberhasilan pendidikan bukan hanya dari hasil kebijakan, tetapi hasil dari semangat dan kemajuan setiap individu untuk belajar. Mari kita renungkan sejenak apa arti pendidikan bagi kita. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk membangun jati diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin hari ini kita masih duduk di bangku sekolah, mengerjakan tugas, menghadapi ujian,
Bahkan mungkin merasa lebih lelah belajar setiap hari. Tetapi percayalah, setiap tetes keringat dan setiap waktu yang kita curahkan untuk belajar tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita pelajari hari ini yaitu bekal untuk masa depan kita nanti. Suatu hari kita akan menyadari bahwa ilmu yang kita memiliki mampu mengubah jalan hidup kita masing-masing. Maka marilah kita memulaikan merubah perubahan itu dari diri kita sendiri. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, hargai teman, dan juga menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita sendiri, generasi muda Indonesia. Hadirin yang saya bahagia, sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan sederhana namun bermakna. Pendidikan bukan hanya sekedar beberapa tinggi kita belajar, tetapi juga seberapa dalam kita memahami makna kehidupan. Pendidikan bukan hanya sekedar tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita setelah melalui proses belajar itu sendiri. Teman-teman, marilah kita jadilah pendidikan sebagai jalan untuk membangun Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat. Mari kita buktikan bahwa dengan pendidikan kita menjadi generasi penerus yang mampu membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Marilah kita belajar bersama, menjaga semangat belajar, menghargai jasa para guru, dan terus berkontribusi untuk dunia pendidikan. Ingatlah bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan kita sendiri semua. Dengan pendidikan yang baik, Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi juga akan menjadi bangsa yang lebih beradab dan bermartabat di dunia ini. Jika ingin melihat masa depan dengan suatu bangsa, lihatlah bagaimana pendidikan anak-anak hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, hadirin semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi berinovasi bagi kita untuk terus berjuang demi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih juga atas perhatiannya, hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita semuanya selalu diberikan semangat terus untuk belajar, tumbuh dan berkontribusi bagi negeri tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan merdeka, merdeka berpikir, merdeka maju. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.